bersyukur sekali ada begitu banyak adik-adik yang boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kita secara online dari minggu ke minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, Kakak bersyukur kalian walaupun di rumah tetap menjadi anak-anak yang suka berdoa, tetap menjadi anak-anak yang senang berdoa kepada Tuhan. Karena itu, Kakak sungguh sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, minggu ini Kakak mau ngajak setiap kita untuk kita bernyanyi bersama-sama satu pujian yang baru dengan judul Saya Senang Berdoa. Jadikan doa itu menjadi alat sarana untuk kita berbicara kepada Tuhan dan juga menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kami masih boleh tetap menikmati hidup sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, walaupun hanya lewat online, tetapi biarlah kami boleh dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan boleh disenangkan melalui kehidupan kami. Bapa dalam surga, ini doa kami, ini syukur kami siapkan hati kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bagi setiap kita yang suka berdoa di hadapan Tuhan, pastinya di dalam segala keadaan kehidupan kita tidak akan pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi kita akan selalu bersuka cita. Karena ketika kita berdoa, Allah Bapa pun memberikan sukacita yang abadi bagi setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama, sukacita abadi. Karena Yesus memberi
bersama-sama saat ini kita menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan kita membawa persembahan kita. Bagi setiap adik-adik yang di rumah, mari kita bersama-sama siapkan amplop kita, siapkan persembahan kita untuk kita memberikannya kepada Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita menaikkan pujian beri syukur. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk persembahan kita. Tuhan Yesus kami yang baik, kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau juga memberkati kami, memberkati orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sampai saat ini kami masih dapat memberikan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Itu pun semua berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh Tuhan kuduskan, boleh Tuhan berkati, sehingga boleh dipakai untuk menolong pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Bapak, kami juga memohon kiranya Bapak terus memberkati akan kehidupan daripada kedua orang tua kami, pekerjaan kedua orang tua kami, sehingga di masa-masa yang akan datang Tuhan kami senantiasa boleh terus juga dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan, bahkan lebih baik daripada hari ini. Bapak, inilah doa kami, ini syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rose Anggia. Nah, adik-adik, saat ini akan mengajak setiap kita untuk kita bernyanyi bersama-sama pujian yang mengatakan baca kitab suci. mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tibalah saatnya kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan satu judul bertekun dalam doa. Kang Giat ambil dari firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Mari kita akan membacakannya bersama-sama. Sekali lagi dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga. 3, iya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat memberkati kita di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang penuh dengan masalah, persoalan, ada juga pergumulan, bahkan keadaan sekarang yang masih terjadi virus corona di mana-mana. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bertekun dalam doa. Sekarang Kak Anggiat mau tanya, apa arti doa? Ayo, siapa yang tahu? Nah, bagus. Iya, doa adalah nafas hidup orang percaya. Bagus sekali. Siapa lagi? Oh ya, bagus. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, adik-adik, doa adalah nafas hidup kita. Maka kita sebagai orang yang masih bernafas, yang masih hidup, kita harus terus berdoa. Dan doa adalah kita berbicara kepada Tuhan Yesus yang baik. Kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mendengar setiap doa-doa kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan bertekun dalam doa? Nah, siapa yang tahu? Oh iya, bagus. Bertekun dalam doa artinya setia, terus-menerus berdoa. Ya, kalian luar biasa. Kalian anak-anak yang hebat. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita juga diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita semua, Kak Anggiat, adik-adik, papa mama, semua keluarga kita supaya bertekun di dalam doa. Mengapa kita perlu berdoa? Itu dia pertanyaannya. Maka jawabannya adalah berdoa itu adalah perintah Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan supaya kita itu terus berdoa kepada Tuhan, dengan taat berdoa. Apalagi, mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah supaya kita tahu bahwa doa itu bukan pilihan kita, itu kebutuhan kita. Kita sangat membutuhkan doa. Karena apa? Karena kalau kita nggak berdoa, iblis itu bisa mengganggu kita. Maka ketika kita berdoa, iblis nggak mungkin bisa mengganggu kita, karena iblis takut kepada anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam doa. Maka kenapa adik-adik bisa menjadi anak-anak yang marah-marah sama papa mama, menjadi malas, menjadi bersungut-sungut? Yaitu karena adik-adik tidak berdoa. Karena orang yang berdoa, dia akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga iblis tidak akan merusak hidupnya, mengganggu hidupnya. Akhirnya
adik-adik dan kita semua menjadi orang yang baik, orang yang ramah, orang yang penuh kasih, orang yang murah hati. Karena apa? Karena Roh Kudus. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu berdoa? Kita perlu berdoa karena ketika kita berdoa, Allah akan bertindak. Maksudnya apa, Kak Anggiat? Maksudnya adalah Tuhan akan menolong kita yang berdoa. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam sampai ayat yang ketujuh berbunyi demikian. Kalian baca ya untuk kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah sanggup melakukan lebih banyak dari apa yang kita minta. Maka dari itu kita harus berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menolong adik-adik. Ketika adik-adik berdoa untuk papa mama, Tuhan akan menolong papa mama. Ketika adik-adik berdoa untuk bangsa ini yang saat ini masih terjadi banyak virus corona, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Oleh sebab itu, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita, tapi kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita dan akan menolong kita dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, sekarang bagaimana berdoa, Kak? Saya mau tahu. Iya. Maka dari itu adik-adik, berdoa yang pertama adalah kita harus bisa merencanakannya. Merencanakan maksudnya bagaimana ya, Kak? Ya, contohnya setiap pagi setelah bangun tidur kita berdoa. Kita harus berserah kepada Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita di dalam istirahat kita, menyertai papa mama, menyertai saudara-saudara. Maka kita harus merencanakannya. Setiap pagi setelah bangun tidur, saya harus berdoa. Yang kedua, yang Tuhan mau, bagaimana supaya saya bisa berdoa? Adik-adik harus bisa menyusun pokok-pokok doa terlebih dahulu. Misalnya, adik-adik mau berdoa untuk kesehatan papa mama, berdoa untuk sekolahmu, berdoa untuk cita-citamu, berdoa untuk pemerintah saat ini, bangsa Indonesia. Adik-adik harus susun pokok doanya. Itu salah satu cara bagaimana kita berdoa. Dan yang ketiga, adik-adik harus berdoa dengan sukacita, jangan dengan paksaan. Tuhan Yesus tidak mau. Yang Tuhan mau supaya kita berdoa dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena apa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kekasih hati kita, Bapa kita, sahabat kita. Maka berjumpa dengan Tuhan Yesus harus dengan sukacita. Jangan dimarahi sama papa mama, dipaksa sama papa mama baru berdoa. Tidak boleh. Tapi kita harus datang pada Tuhan dengan sukacita.
Dan yang terakhir, bagaimana berdoa? Berdoa itu dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan bertekun dalam doa harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan terlalu sibuk dengan yang lain. Dengan game, dengan nonton TV, dengan jalan-jalan, gak boleh. Tapi kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah supaya kita semua bertekun dalam doa. Apapun yang terjadi, adik-adik masih tinggal di rumah, tidak ke sekolah, belajar di rumah, semuanya di rumah adik-adik. Jangan lupa untuk tetap bertekun di dalam doa. Siapa-siapa aja yang perlu didoakan ke Anggian, ya Anggian kasih tahu, kalian boleh berdoa untuk orang-orang terdekat kalian. Siapa orang-orang terdekat kalian? Yang pertama pasti ada papa, ada mama, ada Cece, ada Koko, ada adik. Kalian berdoa untuk semuanya supaya Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberkati. Siapa lagi yang perlu kalian doakan? Kalian boleh berdoa untuk lause-lause kalian. Doakan lause-lausenya supaya senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk adik-adik. Siapa lagi yang mau didoakan? Nah, kalian boleh berdoa untuk bangsa Indonesia. Virus corona yang terjadi saat ini merugikan bangsa kita, merugikan seluruh lapisan Indonesia. Maka dari itu, adik-adik harus berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di pusat dan yang ada di Jawa Timur, Surabaya. Siapa lagi? Nah, kita perlu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita bisa kembali datang ke gereja beribadah, kita kembali bisa sekolah, kita kembali bisa bermain dengan baik, dengan enak, dengan leluasa. Maka dari itu, adik-adik perlu berdoa, mohon Tuhan kiranya boleh angkat virus ini dari Indonesia sehingga kami terbebas dari virus corona ini. Adik-adik harus mendoakan itu. Nah, yang terakhir, kalian harus berdoa untuk diri kalian sendiri. Supaya apa? Supaya Tuhan juga menjagai, melindungi, memberkati kalian. Supaya kalian tetap semangat, tetap bergembira, bersukacita, tetap belajar, bertekun di dalam Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang malas, bukan menjadi anak-anak yang marah-marah, bukan menjadi anak-anak yang suka bermain game saja, tapi melakukan firman Tuhan dan melakukan perintah Mama. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami supaya kami tetap bertekun di dalam doa. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah bersama keluarganya. Kiranya Tuhan juga menjagai mereka, menyertai, melindungi, dan memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, dijauhkan dari segala sakit penyakit,
Diberkatilah dalam segala kehidupan keluarga mereka. Biarlah dalam keadaan seperti sekarang ini mereka tetap berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, belajar di rumah, serta kesempatan untuk boleh berbagi kasih kepada keluarga dan juga membantu orang tua. Terima kasih Bapa untuk kebaktian kami pada saat ini. Kiranya semua boleh menyenangkan hati, memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau ya Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau arahkan hati kami, bersama-sama kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adik, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dan kiranya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kuduslah yang menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap di rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Dan tetap setia untuk berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.